Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Musfiratu Yaumidara Pagia dengan nomor BP 1711022020. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL di Kap Tasnim Fardiman Sapuan Nuzuliana Ramdan dan rekan. 1. Pendahuluan. Persaingan dunia kerja saat ini sangat kompetitif dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Sumber daya yang berkualitas dari perguruan tinggi itu akan didapatkan apabila materi perkuliahan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut, maka dibutuhkan suatu pembelajaran langsung ke dunia kerja yang dapat menunjang proses pembelajaran di kampus. Politeknik merupakan salah satu instansi perguruan tinggi negeri yang bergerak di bidang pendidikan vokasi. Salah satu tujuan dari pendidikan vokasi adalah untuk menyiapkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di bidang keahliannya masing-masing. Lulusan diharapkan memiliki kemampuan serta keterampilan yang baik untuk menerapkan atau mempraktikkan profesinya, serta memiliki wawasan yang luas untuk menelaah berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Politeknik Negeri Padang melaksanakan suatu program praktik kerja lapangan atau yang disingkat dengan PKL. Program PKL ini dapat dilaksanakan di berbagai industri dan lembaga seperti kantor akuntan publik, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta instansi pemerintah dan swasta dalam kurun waktu 3 bulan. Program PKL ini menjadi salah satu ajang bagi mahasiswa tahun akhir untuk mempraktikkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan di dunia kerja. Tujuannya agar mahasiswa dapat menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman untuk lebih mengetahui, mengenal, melatih, menganalisis lingkungan kerja, serta melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan bagaimana penyelesaiannya. Saya memilih kantor akuntan publik Tasnim Fardiman Sapuan Nuzuliana Ramdan dan rekan sebagai tempat pelaksanaan PKL, karena KAP ini juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan pihak kampus dan kantor ini juga menjadi rekomendasi dari para senior yang telah melaksanakan PKL di sana. Nah, saya ditempatkan di divisi audit sebagai staf junior. 2. Profil perusahaan. Kantor akuntan publik Tasnim Fardiman Sapuan Nuzuliana Ramdan dan rekan beralamat di Menara Kadin Indonesia, lantai 9, Jalan Haji Rasuna Said, Blok 105, Kafling 23, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. KAP ini merupakan anggota jaringan akuntan internasional Impact yang berkantor pusat di Hong Kong dan berafiliasi dengan Impact yang berkantor pusat di London, Inggris, dengan anggota organisasi dan afiliasi yang tersebar di seluruh dunia. KAP Tasnim menyediakan beberapa pelayanan seperti jasa audit, konsultan manajemen, rekonstruksi perusahaan dan jasa insolvensi, serta jasa perpajakan. 3. Kegiatan selama PKL. Selama PKL, saya ditugaskan untuk mengaudit 2 perusahaan. Yang pertama yaitu PT Zipmax Exchange Indonesia dan yang kedua PT Dacin ETH Global. Zipmax merupakan perusahaan platform investasi aset digital terregulasi dan terdepan di Indonesia, yang mana kita dapat membeli, menjual, dan mendapatkan bunga dari aset digital kita. Perusahaan ini beralamat di Jalan Muhammad Tamrin nomor 28-30 RT 09 RW 05 Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Yang kedua yaitu Dacin. Dacin ini merupakan perusahaan e-commerce yang berfokus pada pasar Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Dacin terintegrasi dengan manajemen merek, manufaktur, penelitian dan desain, kemudian logistik dan gudang di seluruh industri e-commerce. Dacin mengelola berbagai merek yang mencakup elektronik, rumah tangga, mode,
pembersih, dan kategori lainnya. Dacin beralamat di Kawasan Industri Terpadu Indonesia Cina nomor 49, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Kegiatan selama di klien. Saya baru bergabung di Kaptasnim dari tanggal 15 Februari 2021 sampai 5 Mei 2021. Nah, ada beberapa prosedur audit yang saya lakukan. Yang pertama, rapat untuk persiapan audit. Nah, sebelum saya pergi ke klien untuk mengadakan pertemuan rapat pertama, saya di briefing dulu oleh tim leader untuk memberitahukan bagaimana sih perusahaan yang akan menjadi klien kita, dan itu gambaran secara umum. Nah, di sana juga saya dan tim lainnya diberikan job desk atas apa yang akan dilakukan gitu di perusahaan klien. Kebetulan saya ditunjuk sebagai asisten sehingga tugas saya adalah membuat notulen saat rapat. Yang kedua yaitu membuat summary agreement. Nah, summary agreement atau yang biasa kita kenal dengan ringkasan perjanjian adalah sebuah catatan yang dibuat oleh seorang auditor untuk membahas poin-poin penting apa saja yang harus dan wajib dilakukan selama perikatan dengan pihak ketiga. Nah, yang ketiga yaitu stock of name, inventory, dan aset tetap. Stock of name itu merupakan pengecekan secara fisik baik aset berupa persediaan maupun aset tetap untuk mengecek, tujuannya itu untuk mengecek apakah aset itu benar-benar ada dan layak dipergunakan sehingga memberikan suatu manfaat ekonomi bagi si perusahaan tersebut. Yang keempat, membuat surat dan kontrol konfirmasi. Nah, konfirmasi merupakan salah satu prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit. Nah, konfirmasi itu menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan untuk memastikan apakah saldo pada si klien sama dengan saldo yang berada di pihak ketiga. Nah, untuk itu setelah surat konfirmasi itu dibuat dan dikirim kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga nanti akan memberikan balasan surat konfirmasi baik melalui email ataupun pos. Nah, setelah diterima, nanti saya akan membuatkan confirmation control untuk akun-akun terkait, baik itu bank atau hutang, piutang, trade payable ataupun modal. 5. Rekapitulasi pajak PPh pasal 23 atau 26. Nah, rekapitulasi pajak merupakan ringkasan atau rekapan dari hal-hal penting yang didapat dari data perpajakan klien berdasarkan dokumen seperti SSP, SPT, bukti potong, dan pembetulan dari PPh pasal 21, 23, pasal 4 ayat 2, dan PPN. Nah, tujuannya rekapitulasi pajak ini untuk memudahkan auditor saat pengecekan terhadap akun pajak dan melihat bagaimana perhitungan dari perpajakannya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk merekapitulasi pajak PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu yang keenam, membuat lead atau kertas kerja pemeriksaan KKP. Nah, sebelum saya membuat KKP, itu sebelumnya saya membuat list dulu untuk test of transaction atau TOT. Nah, TOT ini berfungsi untuk pengecekan kembali dokumen pendukung atas akun-akun terkait seperti COGS, expense, revenue. Nah, untuk pengambilan sampelnya itu diambil 50% dari total akun terkait dan itu harus bersifat material. Nah, setelah saya melist TOT tadi, maka saya melakukan vouching terhadap dokumen-dokumen apakah dokumen tersebut legal dan sudah lengkap terhadap transaksi tersebut. Nah, setelah saya melakukan vouching, saya melakukan pembuatan KKP. Nah, KKP ini merupakan suatu catatan yang berisi informasi, analisis, dan kesimpulan dari auditor mengenai apa yang telah dikerjakan si auditor terkait dengan pengauditan laporan keuangan klien.
Nah, yang terakhir adalah hal-hal yang didapat selama PKL. Nah, jujur ini merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi saya karena di sini saya mendapatkan pengalaman yang benar-benar menjadi acuan saya, yang menjadi dasar saya untuk melangkah ke depannya lagi. Nah, yang pertama disiplin. Nah, di kantor itu saya dilatih untuk disiplin di mana jam masuk kantor itu jam 8 dan mendapatkan tenggang waktu selama 30 menit. Nah, jam pulangnya yaitu jam 5 sore. Nah, ketika saya terlambat untuk datang ke kantor, nah saya juga harus terlambat untuk pulang. Jadi berapa keterlambatan pulang saya itu tuh tergantung bagaimana saya terlambatnya di awal untuk masuk. Nah, jika saya tidak pulangnya tetap tepat waktu meskipun saya terlambat tadi di awal, maka di sana ada sistem potong gaji atau pemotongan atas tunjangan transport. Nah, di situ jadi di sana saya dilatih untuk disiplin. Kemudian selain itu untuk pengerjaan seperti prosedur audit juga harus sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, saya diajarkan untuk lebih jujur dan teliti. Nah, di mana saat pemeriksaan atau melakukan audit saya dituntut untuk jujur tanpa ada paksaan dari orang lain dan itu harus benar-benar objektif. Nah, saya juga harus teliti terhadap apa yang saya kerjakan. Nah, yang ketiga, saya dilatih untuk lebih bertanggung jawab di sana. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan itu menjadi tanggung jawab keatasan kita nantinya. Nah, contohnya saja dalam pembuatan KKP itu di sudut kanan atas ada kolom untuk mengisi inisial nama dan tanggal. Nah, siapa yang membuat KKP, nah itulah inisial namanya harus dibuat di sana, disertakan dengan tanggal saat itu pembuatannya. Nah, tujuannya untuk si pembuat KKP tadi dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuatnya gitu. Dan yang terakhir, menurut saya itu ilmunya sangat relevan ya dengan pengajaran dari kampus seperti mata kuliah audit, pajak, matematika keuangan, EVA, spreadsheet, apalagi akuntansi keuangan itu sangat terpakai di dunia kerja. Dan itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya dapatkan di PKL. Nah, sekian presentasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.